Diana Isnawati Farida. Hadir, Pak. Sefriyanti. Hadir, Pak. Putri Ayu. Hadir, Pak. Raymond Kerman. Pak. Oh, dia hadir ya. Ya. Alasannya apa? Cek. Sakit. Oke, selanjutnya. Nabila Putri Nuranti. Hadir, Pak. Ilham Effendi. Hadir, Pak. Muhammad Abu Hidayat. Ini Pak. Ragil. Pak. Apa? Oke. Oke. Ya, masuk pembelajaran kita langsung saja ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama akan mencari nilai untuk akademik kita, bagaimana kita mencapai nilai yang bagus untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Yang kedua, bagaimana kita selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sehingga kita dapat belajar di sekolah yang kita cintai ini. Selanjutnya, tujuan pertama kita ke sekolah bukan hanya untuk menuntut ilmu dan mencari nilai yang paling tinggi saja, tetapi bagaimana kita berakhlak terhadap orang yang lebih dewasa, lebih tua atau lebih sama kita atau yang di bawah kita. Bagaimana kita cara menghormati mereka. Nampaknya di kelas kita ini masih kotor ya, masih banyak sampah. Tolong buang ke keluar. Sudah. Masuk. Dia dah. Dari sini. Sama ya. Fendi. Oke. Pelajaran masih ingat anak-anak Bapak pelajaran minggu lalu? Masih kan? Apa coba? Coba jawab apa? Teks apa? Teks puisi. Teks puisi, ya kan? Teks puisi. Oke, untuk lebih pemahaman anak Bapak terkait teks puisi, Bapak akan bertanya kembali terkait teks puisi ini. Yang pertama, Bapak bertanya dulu kepada anak Bapak yaitu aku. Tolong jelaskan pengertian teks puisi. Puisi ialah sebuah bentuk karya sastra yang mengungkapkan sesuatu, pikiran serta perasaan dari penyairan dan secara imajinatif, secara sesusun dengan mengonsentrasikan sebuah kekuatan negara, mengonsentrasikan struktur fisik dan serta struktur batinnya. Oke ya. Cukup? Cukup? Oke. Masih anak Bapak masih ingat ya, bagus. Bagus sekali. Selanjutnya Bapak bertanya lagi dua orang ya. Yaitu berapa unsur dalam teks puisi? Ada dua ya. Coba Bapak tunjuk Diana, coba jelaskan unsur ekstrinsik dalam teks puisi. Unsur ekstrinsi, unsur yang ada di luar puisi. Satu, latar belakang penulis. Dua, keadaan masyarakat saat puisi tersebut dibuat. Tiga, sosial, politik, budaya, agama, pendidikan, dan cinta. Ya, benar sekali ya. Selanjutnya kan ada dua tadi
selanjutnya kepada Bapak Iset dipersilakan dijelaskan. Unsur intrinsik, unsur yang ada dalam puisi. 1. Tema. 2. Diksi. 3. Rima. 4. Makna. 5. Amanat. Berarti ya bagus sekali ya, masih ingat anak-anak Bapak terkait materi pembelajaran minggu kemarin. Selanjutnya kita masuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu teks eksplanasi. Ada yang tahu anak-anak Bapak tentang teks eksplanasi? Apa itu teks eksplanasi? Oke, kalau masih belum paham ya, Bapak akan menjelaskan pada pembelajaran kali ini, yaitu tentang teks eksplanasi. Nah, ini ya. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa, fenomena alam, sosial, budaya, dan sebagainya yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Jadi teks eksplanasi ini mengkaji tentang proses fenomena alam yang terjadi di lingkungan kita. Contohnya seperti hujan, gempa bumi, tanah longsor. Itu teks eksplanasi itu mengkaji tentang sebab akibat mengapa fenomena itu terjadi. Ya, jadi tujuan teks eksplanasi ini yaitu untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Jadi ini gambar yang Bapak ambil dari situs internet, yaitu gambar banjir, ya kan? Itu dipenuhi jalan tol banjir karena nanti kita akan lihat. Nah, ini adalah struktur teks eksplanasi. Ada pernyataan umum, ada deretan penjelas, ada interpretasi. Bapak jelaskan ya. Pernyataan umum ini yaitu pembuka atau awalan dari suatu teks, yaitu berisi tentang apa dan bagaimana suatu peristiwa fenomena alam itu terjadi. Yang kedua deretan isi. Deretan isi itu yaitu isi dari sebuah teks eksplanasi. Jadi isi ini terkait dengan berisi tentang mengapa, bagaimana suatu peristiwa, fenomena, sosial, budaya, ilmu pengetahuan itu dapat terjadi. Yang ketiga ini interpretasi. Interpretasi ini adalah penutup dari sebuah teks. Jadi penutup ini yaitu maksudnya kesimpulan atau intisari dari penjelasan pernyataan umum atau deretan penjelasan. Kalau anak Bapak kalau bisa diingat ya, untuk minggu kedepannya ini kita akan Bapak tanya lagi struktur teks eksplanasi, itu ada 3 buah. Pertama pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, yang ketiga interpretasi. Ya. Stop ya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, membuat informasi fakta. Yang kedua, membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal-hal yang dibahas di dalam teks eksplanasi. Jadi maksudnya nomor 3 ini, teks eksplanasi itu bersifat informasi, fakta, aktual, benar-benar terjadi, bukan karangan ya. Itu teks eksplanasi ini. Dan juga teks eksplanasi ini tidak mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal-hal yang dibahas di dalam teks tersebut. Yang keempat, memiliki dan menggunakan square markers seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya atau pertama berikutnya. Jadi kembali ke struktur teks eksplanasi tadi. Kan ada 3 tadi. Pertama deretan. Pertama penjelasan umum, deretan isi, kedua interpretasi. Di yang keempat itu maksudnya. Ya. Setelah ini contoh dari teks eksplanasi, yaitu judulnya manfaat memiliki dan menjaga kebugaran tubuh.
manfaat memiliki dan menjaga kebugaran tubuh. Jadi ini anak-anak bisa anak-anak baca, anak bapak, yaitu yang bagian paragraf pertama ini. Paragraf pertama ini yaitu dari struktur eksplanasi yang barusan bapak jelaskan ya, yaitu pernyataan umum. Ini bagian pernyataan umumnya. Begini ya gambarannya dari pernyataan umum. Yang kedua deretan isi atau penjelasan tadi ya. Ini bagiannya pertama, kedua, ketiga. Yang ini paragraf terakhir ini interpretasi. Ini ya contoh interpretasi penutup dari teks tersebut. Silakan anak bapak pahami dulu ya. Nah ini contoh kedua, yaitu judulnya pengangguran. Sama seperti tadi, yang paragraf pertama ini adalah apanya dulu? Pernyataan umumnya. Ini kan pernyataan umum, awal dari sebuah teks. Yang paragraf berikutnya ini adalah isi dari sebuah teks. Yang bagian terakhir adalah interpretasi, yaitu kesimpulan dari teks ini. Ini yang dimaksud dari struktur teks yang Bapak jelaskan tadi ya. Mungkin itu terkait materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu membahas teks eksplanasi. Terima kasih Bapak ucapkan. Jadi kesimpulan pada materi kita ini tentang teks eksplanasi, itu teks eksplanasi itu adalah membahas proses fenomena sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan sebagainya yang terjadi di sehari-hari. Maka teks eksplanasi itulah teks yang mengkaji fenomena mengapa suatu peristiwa itu terjadi. Mungkin minggu depan Bapak akan tolong catat ya. Minggu depan Bapak memberikan tugas untuk anak Bapak, yaitu mencari sebuah teks eksplanasi dari media sosial maupun internet, elektronik dan sebagainya, dan buat satu sesimpel mungkin yang anak-anak Bapak kuasai ya menurut kemampuan anak-anak Bapak, yaitu terkait teks eksplanasi. Boleh judulnya terserah, mau judul lingkungan atau media lain, terserah menurut pendapat anak-anak Bapak, menurut kemampuan atau pemahaman anak Bapak dalam mempelajari teks eksplanasi ini. Mungkin waktunya sudah habis ya. Mungkin itu pada pertemuan kali ini Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.